Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PJBL Elektronika Digital dengan judul Flip-Flop dan Register dengan dosen pengampu Bapak Mairizwan MSI. Next. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Intri Desriani dengan NIM 2203415. Kemudian ada 2 orang rekan saya, Rahmadina Fitri dengan NIM 2203466 dan Raisa Analista dengan NIM 2203467. Baik, langsung saja membahas terkait flip-flop dan register. Flip-flop adalah sebuah piranti atau alat yang bisa menyimpan data biner 1 bit 0 atau 1. Flip-flop memiliki dua keadaan stabil, yaitu high dan low, sehingga bisa dipakai sebagai alat penyimpan. Flip-flop sering digunakan dalam memori, counter, dan register. Kemudian register merupakan kumpulan beberapa flip-flop yang digunakan untuk menyimpan data yang lebih besar dari 1 bit. Misalnya, register 8 bit memiliki 8 flip-flop untuk menyimpan 8 bit data. Register memainkan peran penting dalam sistem digital untuk menyimpan dan memproses data selama siklus operasi. Selain menyimpan data sementara, register itu juga digunakan untuk menyimpan alamat instruksi pada CPU dan data yang sedang diproses. Next. Di sini terdapat 3 jenis flip-flop yang kami bahas. Yang pertama, SR flip-flop. SR flip-flop itu merupakan jenis flip-flop yang paling dasar yang menggunakan dua input utama, yaitu set dan reset, disimbolkan dengan S dan R. Input set digunakan untuk menyimpan logika 1 pada output Q, sedangkan input reset itu digunakan untuk menyimpan logika 0 pada output Q. Outputnya terdiri dari dua sinyal, Q dan key aksen atau komplement dari key. Untuk simbolnya dapat dilihat pada gambar, mencakup dua input S dan R. Kemudian juga ada input berupa sinyal clock jika kita menggunakan versi terkontrol oleh clock, dan dua input berupa Q dan Q aksen. Fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan 1 bit data yang tetap bertahan hingga ada perubahan pada input S atau R. Sehingga SR flip-flop ini penting untuk aplikasi penyimpanan data sementara dalam sistem digital. Next. Terdapat 3 jenis action pada SR flip-flop. Yang pertama, action 1 berupa set, di mana S-nya 1, R-nya 0. Pada keadaan ini, input set diaktifkan dengan nilai 1, sementara input reset itu bernilai 0. Hal ini menyebabkan output Q menjadi 1, yang tetap stabil meskipun nilai input S-nya berubah kembali menjadi 0. Kondisi ini menunjukkan bahwa flip-flop memiliki kemampuan untuk mempertahankan status terakhirnya. Output Q aksen sebagai komplement akan menjadi 0. Nah, analoginya seperti kita menyalakan lampu. Lampu itu akan tetap menyala meskipun kita berhenti memberikan perintah nyala atau berhenti menekan saklarnya. Kemudian, action yang kedua berupa reset, di mana R-nya bernilai 1 dan S-nya bernilai 0. Output Q akan menjadi 0 yang tetap stabil meskipun input R berubah kembali menjadi 0. Output Q aksennya akan menjadi 1. Kondisi ini digunakan untuk mereset flip-flop agar outputnya kembali ke nilai awal, Q sama dengan 0. Analoginya seperti mematikan lampu. Lampu akan tetap mati meskipun kita berhenti memberikan perintah mati pada saklar. Kemudian action yang ketiga, yaitu tidak ada input aktif, R-nya 0, S-nya 0. Maka output Q akan tetap berada dalam kondisi sebelumnya. Kondisi ini disebut dengan latch state, di mana flip-flop mengunci nilai terakhir pada outputnya hingga ada perubahan pada input S atau R. Seperti keadaan lampu tetap pada status terakhirnya, apakah menyala atau mati, hingga ada aksi lebih lanjut untuk mengubahnya. Next. Kemudian ada bagian B, gerbang SR flip-flop. Next. Gerbang SR flip-flop ini ada dua yang kami bahas. Yang pertama, SR flip-flop gerbang NAND. Nah, S dan R merupakan input dari flip-flop. Ada dua gerbang NAND yang saling terhubung membentuk loop umpan balik. Output dari flip-flop adalah key dan key aksen. Nah, operasi dasarnya dapat dilihat pada tabel kebenaran di samping. Jika S-nya 1, R-nya 1, outputnya tidak berubah atau mempertahankan nilai sebelumnya. Kemudian, yang kedua, jika S-nya 0, R-nya 1, flip-flop dalam keadaan set. Key-nya sama dengan 1. Jika S-nya sama dengan 1, R-nya 0, flip-flop di reset. Q sama dengan 0. Dan jika S sama dengan 0, R sama 0, keadaan ini dianggap terlarang karena akan menghasilkan kondisi output yang tidak konsisten. Q dan Q aksen bisa sama-sama 1 yang seharusnya tidak terjadi. Next. Nah, selanjutnya gerbang yang kedua yaitu SR flip-flop gerbang NOR. Inputnya berupa S dan
SR dihubungkan ke dua gerbang NOR. Output dari flip-flop adalah key dan key aksen. Kedua gerbang NOR membentuk loop umpan balik yang saling mengunci keadaan output. Nah, operasi dasarnya dapat dilihat pada tabel kebenaran. Jika S-nya 0, R-nya 0, output tetap mempertahankan nilai sebelumnya. Jika S-nya 0, R-nya 1, flip-flop di reset key sama dengan 0. Jika S-nya 1, R-nya 0, flip-flop di set key-nya sama dengan 1. Dan jika S-nya 1, R-nya juga 1, kondisi ini dianggap terlarang karena akan membuat output Q dan key aksen sama-sama 0 yang seharusnya tidak terjadi. Next. Nah, materi selanjutnya terkait integrated D flip-flop akan dijelaskan oleh Raisa. Disilahkan. The flip-flop atau the flip-flop digunakan untuk penyimpanan sementara atau bit informasi. Pada gambar 6, ketika clock aktif, bit data 0 atau 1 yang ada pada input D akan dipindahkan ke output. Pada gambar 7, pemindahan data dari input D ke output key terjadi pada transisi clock dari high ke low. Input D memperoleh status baru saat clock tidak aktif, yaitu selama periode waktu antara transisi berturut-turut dari high ke low, D flip-flop dapat memberikan penundaan maksimum sebesar satu periode clock. Kemudian, prinsip kerja dari D flip-flop yaitu bekerja dengan transisi clock. Data pada input D akan diteruskan ke output key hanya pada transisi aktif dari sinyal clock. Setelah data ditransfer ke output key, pada transisi clock, data tersebut akan dipertahankan di output hingga transisi clock berikutnya. Jadi, perubahan pada input D di luar transisi clock tidak akan memberikan output key hingga ada transisi aktif clock berikutnya. D flip-flop hanya sensitif terhadap input D pada momen tertentu dan membuatnya cocok untuk aplikasi di mana diperlukan penyimpanan data yang sinkron. Selanjutnya yaitu the latch. The latch merupakan modifikasi dari SR latch atau latch SR, di mana latch SR dapat dibangun dengan menggunakan gerbang NAND atau gerbang NOR. Maka kita akan membahas sekarang ini tentang latch SR NAND dan latch SR NOR. The latch berbeda dengan D flip-flop, mengikuti input D secara terus-menerus selama sinyal enable aktif. Ketika enable bernilai 1, maka output key mengikuti input D secara langsung, sehingga perubahan pada D akan langsung tercermin pada key selama E sama dengan 1. Ketika enable menjadi 0, latch akan menahan nilai terakhir pada output key, sehingga mengabaikan perubahan di input D sampai E diaktifkan kembali. Ini membuat the latch bersifat transparan saat E aktif, sehingga sering disebut juga sebagai transparent latch, di mana bisa dilihat pada gambar yaitu prinsip kerja the latch. Secara ringkas, prinsip kerja the latch yaitu mengunci nilai data input D berdasarkan sinyal kontrol enable. Ketika enable aktif, output key mengikuti input D. Ketika enable mati, key mempertahankan nilai terakhirnya. Selanjutnya yaitu integrated circuit latch. Pada latch, output key akan mengikuti input D selama input clock berada pada level aktif, yaitu tinggi atau rendah. Ketika input enable berubah menjadi level tidak aktif, maka output akan mengunci atau mempertahankan kondisi logika terakhir yang ada tepat sebelum input enable menjadi tidak aktif. Kondisi logika ini akan dipertahankan sepanjang waktu selama input enable tetap tidak aktif. Pada gambar 10 bisa kita lihat yaitu sirkuit menggunakan gerbang NAND, di mana rangkaian gerbang NAND merupakan modifikasi dari latch SR NAND. Gerbang NAND membentuk flip-flop SR NAND dengan outputnya yaitu key dan key aksen. Selanjutnya, pada gambar 11 bisa kita lihat yaitu sirkuit menggunakan gerbang NOR. Rangkaian gerbang NOR ini merupakan modifikasi dari latch SR NOR, di mana gerbang NOR membentuk flip-flop SR NOR dengan outputnya juga sama yaitu key dan key aksen. Selanjutnya, simbol logika dari the latch ini yaitu terdapat satu sinyal D dengan dua keluaran yaitu key dan key aksen. Sedangkan pada tabel kebenarannya didapatkan bisa kita lihat pada tabel kebenaran tersebut, jika D input adalah 0, maka output key akan diatur ulang ke 0. Sedangkan jika input D adalah 1, maka output key akan diatur ke 1.
Selanjutnya yaitu the latch with enable. Ketika sinyal enable E berada pada kondisi aktif, output key mengikuti input D secara langsung. Artinya jika D berubah, maka key akan langsung mencerminkan perubahan tersebut. Dalam mode ini, latch dikatakan berada dalam keadaan terbuka atau transparan karena data mengalir langsung dari D ke key. Sedangkan jika enable tidak aktif atau E sama dengan 0, saat E berada pada kondisi tidak aktif, output key akan menahan atau mempertahankan nilai terakhir yang diterimanya ketika E masih 1. Dengan demikian, key tidak akan dipengaruhi oleh perubahan pada D selama E sama dengan 0. Nah, berdasarkan tabel kebenaran yang didapat, saat kondisi input E sama dengan 0, kondisi output key dan not key tidak berubah dari kondisi sebelumnya, meskipun kondisi input D berubah. Karena itu, saat kondisi E sama dengan 0, input E tidak aktif atau kondisi latch disebut dengan disable. Saat kondisi E sama dengan 1 atau high, kondisi output key sama dengan kondisi input D. Jika kondisi D sama dengan 0, maka kondisi key sama dengan 0. Jika kondisi D sama dengan 1, maka kondisi key sama dengan 1. Kondisi output key action kebalikan dari kondisi output key. Karena itu, saat kondisi E sama dengan 1, input E aktif atau kondisi latch enable. Karena input E aktif saat kondisi 1 atau high, maka disebut dengan enable active high. Simbol logik dari gerbang NAND ini biasa disebut dengan simbol the latch enable active high karena input E aktif saat kondisi high saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya integrated circuit dan flip-flop. Next. The flip-flop with enable, di mana pada gambar 16 ini yaitu circuit the flip-flop with enable, dan pada gambar 17 itu adalah gerbang kebenaran the flip-flop with enable, di mana pada saat EN sama dengan 1, sinyal utama D akan diteruskan ke input D dari flip-flop, yang memungkinkan nilai baru masuk dan disimpan pada output key. Dengan kata lain, ketika N aktif, flip-flop akan mengupdate isinya sesuai dengan input D. Kemudian, pada saat N sama 0, N get bawah akan aktif, yang memungkinkan output saat ini adalah key, yang dialihkan kembali ke input. Sehingga nilai pada output tetap stabil tanpa perubahan. Dengan demikian, ketika N non-aktif, nilai yang ada akan dipertahankan. Baik, selanjutnya kita bahas terkait eksperimen. Next. Nah, eksperimen yang pertama merupakan SR flip-flop gerbang NAND. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu baterai 9 volt, resistor 680 ohm 2 buah, kemudian IC 7400N, kabel jumper 9 buah, LED warna merah dan hijau, serta project board. Dan prosedur kerjanya yaitu dengan memasang IC pada project board, kemudian merangkai komponen sesuai dengan gambar di samping. Selanjutnya, hubungkan pin 14 VCC ke sumber tegangan positif, menghubungkan pin 7 GND ke sumber tegangan negatif, dan uji output dengan menggunakan input sesuai tabel data. Nah, pada rangkaian, untuk pin 1 itu kita taruh sebagai S dan pin 5 sebagai R. Kemudian untuk outputnya berupa key adalah LED 1, merupakan LED berwarna hijau, dan LED 2 key aksen merupakan LED berwarna merah. Next. Berikut merupakan data hasil eksperimen SR flip-flop gerbang NAND yang sudah kami lakukan, di mana pada data pertama merupakan keadaan set, dengan LED merah menyala menandakan nilai key aksen bernilai 1. Kemudian data ketiga merupakan keadaan reset, dengan LED hijau menyala menandakan nilai key bernilai 1. Kemudian data kelima merupakan keadaan terlarang karena outputnya bernilai sama, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip flip-flop seharusnya key dan key aksen nilainya berlawanan. Dan pada setiap melakukan percobaan diselingi dengan input yang sama-sama bernilai 1 untuk membuktikan bahwa keadaan ini mempertahankan nilai sebelumnya. Next.
Nah, pembahasan dari eksperimen 1 ini yaitu eksperimen ini berhasil menunjukkan karakteristik dasar flip-flop SR berbasis gerbang NAND. Hasil eksperimen sejalan dengan teori yang ada, di mana flip-flop SR dapat berfungsi sebagai memori sederhana untuk menyimpan 1 bit data. Pada SR flip-flop gerbang NAND, jika kedua input S dan R-nya sama-sama bernilai 1, output akan sama dengan kondisi sebelumnya. Saat S dan R sama-sama berlogika 0, nah ini merupakan keadaan terlarang karena kedua outputnya memiliki logika yang sama yang tidak seharusnya ada dalam SR flip-flop. Next. Untuk eksperimen kedua akan dijelaskan oleh Raisa, disilahkan. Kedua yaitu SR flip-flop gerbang NOR dengan menggunakan alat dan bahan yaitu baterai 9 volt, resistor 680 2 buah, dan IC, kabel jumper, LED 2 buah, dan project board. Kemudian untuk prosedur kerjanya, memasang IC pada project board, kemudian merangkai komponen sesuai pada gambar 19, menghubungkan pin 14 ke sumber tegang positif, kemudian hubungkan pin 7 ke sumber tegangan negatif. Selanjutnya, uji output dengan menggunakan input sesuai data tabel. Pada gambar rangkaian ini, untuk reset yaitu pada pin 2 dan setnya itu pada pin 6. Dan outputnya pada LED 1 yaitu key, LED 2-nya adalah key accent. Sehingga pada eksperimen ini diperoleh pada percobaan pertama dan yang kedua itu adalah dalam kondisi set. Dan pada percobaan ketiga dan keempat itu adalah kondisi reset, di mana yang hidup adalah key accent. Dan percobaan yang keempat pada kondisi terlarang. Dan yang terakhir yaitu kondisi tak tentu. Kemudian untuk pembahasan dari eksperimen ini berhasil menunjukkan karakteristik dasar flip-flop SR yang berbasis gerbang NOR. Hasil eksperimen ini sejalan dengan teori yang ada, di mana flip-flop SR berfungsi sebagai memori sederhana untuk menyimpan 1 bit data. Pada SR flip-flop gerbang NOR, jika kedua input S dan R-nya sama-sama bernilai 1, flip-flop tidak mampu merespon kondisi output berikutnya. Ini disebut dengan keadaan void atau forbidden, karena kedua output memiliki logika yang sama. Selanjutnya, eksperimen yang ketiga akan dijelaskan oleh Rahmadina, disilahkan. Baik, eksperimen ketiga yaitu D flip-flop, di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu ada NAND gate, NOT gate, dan logic state, di mana prosedur kerjanya yaitu yang pertama pada aplikasi Proteus, klik komponen yang akan digunakan. Yang kedua, menyusun komponen sesuai gambar 20. Yang ketiga, berikan input sesuai dengan tabel pengamatan. Dan terakhir, yaitu mengamati keadaan output untuk setiap keadaan input dan catat pada tabel. Nah, berdasarkan data eksperimen di flip-flop NAND gate plus inverted didapatkan di mana jika D sama dengan 0, maka key-nya juga akan 0. Jika D sama dengan 0, sedangkan clock-nya 1, maka key akan 0. Jika D inputnya sama dengan 1, clock-nya 0, maka key-nya akan 1. Jika D inputnya 1, clock-nya sama dengan 1, key yang dihasilkan juga sama dengan 1. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan percobaan, apabila input clock berlogika 1, maka input pada jalur data akan diteruskan ke rangkaian SR flip-flop, di mana pada saat input jalur data high, maka kondisi tersebut adalah set key menjadi high, dan pada saat jalur data diberikan input low, maka kondisi yang terjadi adalah reset key menjadi low. Sedangkan pada saat input clock berlogika rendah, maka data output pada jalur key akan ditahan atau memori 1 bit. Walaupun logika pada jalur input data berubah, kondisi ini disebut sebagai dasar dari memori 1 bit. Hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikut merupakan 3 referensi yang kami gunakan dalam menyusun dan melaksanakan PJBL ini. Next. Baik, itu dia presentasi PJBL dari kami. Banyak maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.